Oke, nah ini tentang dogmatika. Untuk papernya kan saya suruh kalian analisis data wali atau analisis literatur, buku eksposisi iman ortodoks, ya kan, dari Saint Yohanes Damaskus atau Santo Yohanes Damaskus. Nah, banyak yang ambil tema atau topik tentang Allah Tritunggal. Ya, saya pikir ini sangat basic, jadi kalian kuasai. Kalian sudah bikin kutipan, ada lebih kurang 30, ada yang 40 ya. Nah, setelah itu kan kalian lakukan pengkodean kutipan. Ini sebetulnya saya cuma rapiin aja kode-kode kalian, dikelompokin. Ya, misalnya ini ada berapa kelompok nih kodenya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, dari 8 ini kodenya dikelompokkin lagi jadi 1, 2, 3. Ibaratnya disaring lagi, difilter ya. Jadi dapat 3. Nah, 3 inilah yang menghasilkan temuannya ya. Nah, sebenarnya kalian sudah kerjakan dengan sangat baik ya. Saya cuma menyempurnakan aja. Misalnya Tritunggal itu bicara tentang dua kodrat, dua kehendak, satu pribadi, ya kan? Nah, lalu harmoni kehendak Kristus dan kehendak Kristus sebagai sarana penebusan ilahi. Jadi 3 poin ini. Nah, 3 poin ini terus saya bikin pembahasannya ya cuma ini kira-kira ini contoh 2 paragraf karena kan berdasarkan kutipan kalian. Nah, kutipan kalian itu kan bisa ditambahin lagi dengan referensi lain ya, kemudian bisa ambil dari Damaskus. Nah, ini yang perlu ditambahin, paham ya semua. Nah, nanti eksegesis juga sama sih ya, cuma ada sedikit perbedaan aja. Nanti saya mau jelasin supaya saya nggak panggil satu-satu. Kemarin yang saya udah panggil siapa ya, generasi ya. Oke. Ini karena masih banyak jadi saya pikir kita kumpul aja. Oke. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya tadi Christoph bertanya gimana? Nah, ini kan sebetulnya udah ya, merah, biru, hitam. Nah, tinggal tambahin yang biru. Artinya tambahin referensi atau kutipan lain. Karena untuk sebuah artikel nggak cuma bisa satu buku. Harus beberapa referensi, buku, artikel. Nah, ini yang kalian harus perbaiki. Nah, perbaikan kalian ini sebetulnya nilainya sudah saya kasih ya. Cuma saya tuh mau lihat perbaikannya gimana nih. Kalau bagus saya akan naikkan misalnya B jadi A gitu atau B plus misalnya ya. Kalau nggak diperbaiki ya udah nilainya segitu. Cuma saya belum mau tempel karena kalian kalau udah lihat nilainya udah puas gitu loh. Ah, udahlah B, yang penting udah B, udah lolos lah gitu ya. Nah, yang jelas kalau kalian nanti perbaiki pasti nilainya saya naikin 1 grade. Jadi kalau A minus ya jadi A ya, kalau B plus jadi A, jadi A minus misalnya seperti itu. Jadi 1 grade. Jadi kalau perbaikannya bagus bisa aja saya kasih A ya, walaupun misalnya waktu paper kalian banyak yang salah. Oke, itu. Eh, nah, di sini ada pertanyaannya. Ini kan cuma sedikit ya. Saya cuma kasih 3 poin. Ini hanya contoh. Contoh. Kalian bisa edit ya. Ini nggak ada masalah. Kalian bisa edit. Ini contoh dengan bahasa yang atau dengan tata bahasa yang baku gitu loh. Waktu kalian nulis itu, misalnya contoh ya wiki, mana papernya wiki. Nih, ini kan papernya. Oh, kamu bahas kehendak bebas ya? Oke, saya pikir alat Tritunggal. Eh, ya, jadi ada 3 kehendak bebas ini kan. Nah, poin yang kedua ini yang penting nih, harmoni kehendak Kristus. Ya. Jadi meskipun bebas, harus diselaraskan kehendak ilahinya. Nah, baru nanti hubungannya nanti dengan kehendak bebas kita. Ya, nih. Tapi memang Maximus bahasnya kan, bukan Maximus,
Damaskus itu bahasanya kan memang lebih fokus kepada Kristusnya kan. Ya, Allah dia manusia, tapi bagaimana sebagai manusia itu dia punya kehendak bebasnya. Apakah ada kemungkinan dosa atau enggak atau selalu harmonis. Nah, tesisnya kan selalu harmonis kan. Tidak pernah ada kemungkinan dia jatuh dalam dosa. Nah, ini makanya poin keduanya itu penting banget tentang kehendak harmoni kehendak Kristus. Ya. Nah, ini papernya Wiki aslinya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat pembahasannya ya. Nah, kayak gini kalimat seperti ini kan jangan. Paragraf seperti ini loh. Oke? Nah, harus misalnya seperti ini minimal. Ada topiknya, ya, ada referensi, dan ada analisis kamu atau penjelasan komentar dari kamu. Oke? Nah, kalau seperti ini kan nggak memenuhi standar nanti. Nah, makanya ini yang kayak gini-gini nggak standar sebuah paragraf itu dibuang, diperbaiki jadi seperti ini. Nah, oke? Nah, ini ada K, itu berarti kutipan 1. Ya, ada K2 kutipan 2. Nanti kamu bisa tambahin gitu. Ya, bebas. Jadi kutipan itu kamu boleh atur. Nggak mesti urut 1, paragraf 1, kutipan 2, paragraf 2. Enggak. Bebas saja ambil 30 itu. Karena waktu kamu nyerahin papernya kan ini nggak diserahkan. Artikel jurnal ini kan dapur kamu. Itu kamu nggak serahkan gitu loh. Ya, tabel-tabel ini kamu nggak kumpulin. Tapi kepada saya mau lihat kutipan kalian itu benar atau enggak gitu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi Wiki harus bikin paragraf yang baku, yang akademis. Nah, untuk masalah buku, misalnya cukup pakai nama saya itu Hendy aja, ya Wijaya nggak usah. Lalu nama penanya Hendy Wijaya, tapi sebenarnya nama aslinya, nama resminya Hendy gitu ya. Eksposisi Imam Ortodoks buku 3 betul. Lalu bukan titik 2 STI Yohanes Damaskus ya terbalik ya. Jadi Saint Yohanes Damaskus titik 2 eksposisi iman ortodoks buka kurung boleh buku ketiga baru titik Purwokerto titik 2 STT Soteria Purwokerto gitu ya. Nama kotanya kita ambil nama kota aja Purwokerto. Baru penerbitnya STT Soteria Purwokerto. Ya kayak gitu ya. Nah, ini untuk referensinya. Nah, ini ada tambahan-tambahan referensi lain silakan. Oke, ini udah saya rapiin beberapa paragraf. Ini cuma beberapa paragraf loh. Ini jangan dijadikan ini ya. Ini jangan dikumpulin ya. Ini kamu boleh edit ya. Ini hanya contoh. Oke, saya kasih contohnya cuma dua. Nah, bahkan ini cuma 1. Ya, ini 2 ya. Rata-rata 2 sampai 3. Ini contoh. Nah, kamu nanti tinggal lanjutin lagi paragraf berikutnya. Gitu. Ya, kira-kira kalau bisa untuk sebuah artikel ya 5.000 kata lah. Nanti sampai data pustaka, pendahuluan, referensi dan sebagainya itu semuanya ini kan baru berapa kata nih? 1.500 ya, 1.491 kata. Kamu perlu nambah lagi kira-kira 3.000 kata, 3.500 kata lagi. Ya, Wiki. Nah, ini saya tunggu sampai kita pokoknya masih ada waktu tuh sampai bulan Juli. Ya, tapi karena kita kan isi KRS sebagai nilai harus dicetak, jadi paling tidak bulan inilah ya, saya tunggu sampai Juni ini kalau bisa sudah selesai, karena nanti Juli itu kita mau fokus ke itu tadi ya, bukan recycle ya, memperbarui artikel-artikel lama harus disubmit tempat lain. Ini memang saya belum panggil kalian karena saya tahu kalian masih banyak merevisi ya untuk semester ini. Nah, makanya saya minta kalian bulan ini diselesaikan supaya bulan depan itu bisa selesai. Kalau saya cek oke, tapi bikinnya tuh sampai udah langsung ya, jangan cuma pembahasan ya. Jadi bikin kesimpulan begitu ya. Lalu
metodenya, pendahuluan itu semua dibikin jadi lengkap saja gitu. Ya. Nah, yang berhasil bikin itu nanti nilainya saya naikin. Tapi kalau enggak, berarti nggak usah disubmit. Kalian cuma dapat nilai mata kuliah gitu. Tapi kalau kalian berhasil menyelesaikan artikelnya, kalian bisa submit dan itu nilainya, rewardnya nilainya akan dinaikin. Ya. Nah, nanti yang kedua adalah sebelum kalian submit, eh, kalian pakai email nanti yang dari Soteria. Saya akan buat kalian email khusus SPP Soteria. Ya. Eh, jadi nanti waktu kalian register ke jurnalnya itu pakai email Soteria. Ya, jangan pakai email pribadi. Ya, itu. Eh, nah, ini tentang dogmatika. Untuk dogmatika, perbaikannya itu seperti itu. Nah, sekarang sedikit teknis tentang eksegesis ya. Eksegesis. Oke lah, ini karena Christoph kemarin belum. Nah, kita pakai contoh Christoph aja ya. Kan Christoph Yohanes 15 ayat 12 ya. Nah, semuanya nanti judulnya seperti ini aja. Analisis eksegesis ayatnya apa? Ya. Baru titik dua. Nah, ini yang penting. Ini tesisnya nih. Perintah kasih Kristus sebagai fondasi persekutuan dan manifestasi hidup ilahi dalam 4 lapisan makna Alkitab. Ini bisa, saya udah bikinin judulnya kayak gitu. Ya. Nah, lalu, saya buat abstrak ini sebagai contoh nih, project kalian abstrak itu kayak project kalian mau ngapain di tulisan ini. Nah, misalnya paper ini menyajikan analisis eksegesis Yohanes 15:12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, kan gitu ya bunyi teksnya. Nah, ini akan menggunakan pendekatan 4 lapisan makna Alkitab, salkik, literal, hidden, historis, noetik itu spiritual atau mistik, psychic itu moral, dan anagogik atau skatologis, atau di sini lapisan teosis gitu ya. Nah, ini seperti yang saya ajarkan semester lalu, atau mungkin semester depan nanti kita akan banyak bahas tentang Maximus ya, 4 lapisan ini. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Nah, ini misalnya, nah nih Matius 18 10-20 ya. Tapi dalam perspektif Saint Maximus, nah dia pakai sama, ada historisnya, ada spiritualnya atau alegorisnya, anagogisnya ya, atau moralnya, atau terbalik pun nggak apa-apa ya, moral terus anagogis. Jadi ada 4 lapisan tetap. Ya, cuma semester depan ini akan belajarnya nggak cuma ini doang, tapi kita akan mencoba membuat integrasi dengan misalnya dengan teks lain atau dengan hari apa misalnya ya. Oh, ini Matius 18 kan dibaca pas 1 hari setelah Pentakosta. Kenapa kok bacanya Matius 18 1 hari setelah Pentakosta? Nah, kita akan coba tadi bikin sebuah kreasi-kreasi baru. Ya, jadi nggak cuma hanya data terus kita olah gitu, ya. Tapi kita bisa buat sintesisnya. Nah, nih sintesisnya, sintesis itu ya berarti kita kayak mengkreasi sebuah ide baru, ya, sehingga ada perbedaan nanti. Seperti tadi pagi Pak Yason jelaskan kan, kita nggak hanya ngerti data, lalu memahami data, mengaplikasikan data, menganalisis data. Kalau menganalisis data itu sampai lapisan 4 ini menganalisis. Ya. Tapi dari hasil analisis itu kita mau sintesis gitu. Nah, ini dia. Ya. Terus nanti kesimpulan. Nah, ini lebih challenging nanti untuk semester depan. Kita akan pakai apa? Maximus. Jadi kalian boleh baca-baca ini. Saya udah banyak share tentang Maximus ya. Misalnya Matius 18, kemarin apa? Efesus 5, kemarinnya apa lagi? Macam-macam ya, udah banyak ini. Pentakosta ya, memilih Pentakosta, mungkin nggak ada yang dari Maximus. Tapi hari Sabtunya itu
saya bahas tentang Kisah Rasul 2. Nah, ini ada nih. Kisah Rasul 2 itu kan hari Pentakosta ya. Nah, kalian lihat nih, dalam perspektif Maximusnya ngomongnya apa? Kisah Rasul 2, 1 sampai 11. Tetap 4 lapisan itu. Historia, apalagi spiritual, moral, dan eskatologis atau analogis. 4 lapisan itu. Ya kan? Nah, 4 lapisan itu dipahami, habis itu kita kaitkan misalnya dengan teosisnya, dimensi kristologi teosisnya, atau kita kaitkan dengan nanti kita sampai sintesisnya seperti itu. Nah, ini akan lebih menantang ya, seperti kayak taksonomi Bloom. Oke. Kita nggak hanya sampai level analisis, tapi evaluasi dan apa? Kreasi yang tadi ya. Ini ada satu contoh, makanya kalian baca-baca pas gak ada kuliah begitu. Ini nanti, nah misalnya Roma 1 ayat 1 sampai 7 ya. Saya selalu kasih contoh. Kalian belajarnya selalu dari contoh-contoh. Tentu nanti ada teorinya, ya. Teori dari Maximus. Kenapa dia, bagaimana perspektif hermeneutiknya. Karena contohnya nih, Roma 1 ayat 1 sampai 7, kemudian ayat 13 sampai 17 ya. Nah, dalam perspektif hermeneutik dari Saint Maximus. Tentu nanti kalian pelajari dulu ya, bagaimana cara dia baca kitab suci dan menafsirkannya, itu hermeneutiknya. Tapi kita nggak hanya belajar sampai analisis, kita juga mau apa? Evaluasi dan kreasi atau sintesis. Sehingga nanti kalian itu menjadi namanya teologi Maximian. Ya. Sintesis itu artinya idemu dengan Maximus itu nyatu gitu loh. Nggak cuma Maximus ini. Ya. Gitu. Tapi idemu juga masuk gitu. Menyatu. Paham nggak? Ya, itu namanya sintesis ya. Atau kamu membuat sebuah teologi atau temuan-temuan teologi yang baru. Nah, kreasi inilah nanti yang kita sebut nanti sebagai temuan untuk artikel. Jadi artikel itu adalah hasil atau temuan-temuan atau ciptaan kreasi dari apa yang kamu pelajari. Misalnya kamu pelajari Saint Maximus, kamu pelajari Roma 1, ya. Oke, kamu pelajari ini ada 4, Roma 1, ya. Ada konteksnya apa? Ada 4 lapisan kalau Maximus 1, 2, 3, 4 nih lapisannya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kamu harus sampai level apa? Kreasi. Karena kreasi itulah yang tadi saya sebut di sini apa sebetulnya? Temuan atau tadi mana ya? Misalnya ini, yang mana yang bikin ini? Hasil atau temuan ini kreasi namanya. Cuma level ini kan kamu cuma murni dari Damaskus. Nah, ke depan temuan ini nggak hanya murni dari Damaskus, tapi ada lagi ide kamu, gitu loh, ya. Tapi paling tidak kamu bisa sampai analisis itu sudah oke gitu ya. Nah, tapi kalau bisa tuh sampai nanti kamu menemukan kreasi. Kreasi itu ciptaan baru. Misalnya kalau Roma 1 ayat 1 sampai 7, apa ciptaan barunya? Nah, ini adalah satu eksposisi tentang bagaimana sang logos secara progresif mewakilkan dirinya sebagai logos fundamental dari keberadaan dan keselamatan manusia melalui energi Roh Kudus, mengundang setiap manusia pribadi untuk berpartisipasi dalam logos ilahi melalui iman dan misi kerasulan. Nah, ini adalah temuan baru yang gak ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini sebetulnya yang dituntut oleh sebuah artikel jurnal itu seperti itu. Ada novelty-nya, apa? Novel kebaruannya. Ya. Nah, ini akan very challenging ya, karena kalian semester depan sudah semester berapa?
5, 8 gitu kan. Ya, 5, 7. Jadi udah makin naik pikirannya harus tadi Pak Yason bilang apa? Bertumbuh ya kan. Atau tambah maju gitu. Nah, bertumbuh berarti tambah naik, tambah sulit gitu kan. Ya kan, Krisman, kamu semester depan, kamu udah akhir ini, semester 7 ya kan. Oke, kalau kamu lulus 7, nggak lulus 8, nggak lulus lagi 9, 10, 12 gitu kan. Nah, lama-lama, ah, lama-lama ditendang keluar dong. Oke, nah ini maksud saya, hal-hal seperti ini kamu perlu pelajari. Ya, saya juga menantang saya. Misalnya selama ini kita puas hanya sampai apa? Misalnya kayak Christoph nih. Christoph ini contohnya lapisan 1, ya kan? Sampai nanti lapisan 4. Selesai kan? Yang paper kalian kan? Nah, akan lebih challenging kalau nggak hanya sampai 4. Ini kan sudah Christoph ya. Nah, dia kan jelasin cuma sampai mana? Center, eklesial, lapisan 2 ini kan. Sinergi lapisan 2, terus lapisan 3, lapisan 4. Udah selesai kan? Ini baru hanya sampai analisis. Nah, ke depan harus sampai gini, nggak hanya sampai 4 lapisan. Kamu harus bisa integrasi misalnya dengan semangat Pentakosta. Atau nanti kita lihat ada perayaan apa, kamu integrasi. Misalnya dengan perayaan Natal, perayaan Paskah, dengan Pentakosta, atau tentang kaitkan misalnya nanti dengan Theotokos, dengan eh, peristiwa tertentu ya, misalnya transfigurasi Tuhan, tentang Tuhan itu disunat, tentang Tuhan itu dibaptis dan sebagainya. Nah, itu bisa integrasi. Oke? Sehingga nanti menghasilkan satu apa? Implikasi dan evaluasi dan kreasi. Kreasi itu ciptaan barumu. Nah, kreasi inilah yang kamu temukan di sini. Ya, yang kamu temukan ini. Nah, ini yang sebetulnya harus dikerjakan. Ini jadi bisa jadi sebuah artikel. Oke? Jadi artikelnya kayak gini. Sekarang kita bahas artikel ya. Papernya kan rata-rata semua seperti ini, saya lihat. Ya, ini yang saya minta kan, lapisan 1 apa, 2 apa, 3 4 4 kan? Semua sampai 4 kan? Paham ya? Nah, lalu feedback saya adalah atau misalnya seperti ini ya. Ini kan ada contoh Roma ya. Ini pendahuluan, lalu ada lapisan 1, 2, 3, 4. Nah, nanti integrasi, implikasi, evaluasi dan kreasi. Ini nanti poin-poin di pembahasannya ini. Ini yang saya tulis semua. Ini poin-poin pembahasan. Poin-poin pembahasannya. Nah, ya. Atau misalnya yang Christoph ini. Nah, yang paper kalian. Poin-poin pembahasannya apa? Lapisan 1, poin 1. Hasilnya pembahasannya. Hasil itu maksudnya temuannya. Temuannya lapisan 1. Lalu pembahasannya ini. Oke, lapisan 2 temuannya ini. Ini poin kedua. Tentang mystical meaning, ya kan? Atau noetic spiritual teoria. Nah, poinnya, ini poin 2, tapi subpoinnya ini dia. Semantik konten. Lalu konsep teologis. Lalu personal atau ringkasan. Nah, 3 kan? Ini pembahasan poin 2. Nah, nanti pembahasan poin 3 apa? Moral. Lapisan 3, moral, psychic, good works. Poin 3-nya. Ya kan? Terus poin 4-nya lapisan 4. Kan hasil pembahasan itu kan gitu. Kalau digabung kan berarti beberapa poin. Contoh artikel kan jelas udah banyak ya. Misalnya kan ini ya. Contoh misalnya
Nih dinamis lah ya. Nih, misalnya nih. Nah, hasil dan pembahasan selalu poin-poin dia. Ya, poin 1, godaan nafsu. Nah, penjelasannya. Terus poin 2 tentang doa. Poin 3 tentang puasa. Poin 4. Nah, begitu kan? Poin 4 keberjamahan batin dan sebagainya. Nah, kamu poin-poinnya apa ini? Ya udah, lapisan 1, 2, 3, 4. Jadi 4 poin. Nah, terus poin nah misalnya lapisan 1. Karena ini artikel harus susun dalam bentuk paragraf, kamu bikin dalam paragraf. Misalnya nih ya, teks asli. Kamu tulis misalnya nih. Jadi saya sengaja memang cantumkan 1, 2, 3, dan 4 supaya kamu clear gitu loh. Kamu jelas. Ya. Nah, misalnya kamu tulis teks asli dari Yohanes 15 ayat 12 adalah, tapi bentuk dalam paragraf. Nih, ya. Nah, kalau BYZ kamu kasih lah Bizantin, nanti kasih kutipannya, diambil dari Bibleworks. Bizantin teks ya. Nah, di Bibleworks itu kan ada, kasih catatan kaki. Nah, baru nanti paragraf kedua apa? Sintaktik formnya. Masukkan diagramnya, nggak apa-apa. Jadi paragrafnya boleh dikasih diagram. Nih, saya males copy, kamu copy aja sendiri gitu ya. Tinggal copy aja kan. Nah, kamu masukkan. Baru nanti paragraf 3-nya apa? Analisisnya. Nih. Oke? Nah, ini misalnya satu paragraf. Klausa utamanya ini. Ya. Dibuat dalam bentuk paragraf. Jangan bentuk kayak gini. Kenapa saya buat kayak gini? Supaya kamu ngerti. Kamu jelas gitu. Cuma nanti kalau kamu bikin paragrafnya, ya kamu tinggal gabung-gabungin aja. Nah, bentuk paragraf gini loh. Ngerti? Nah, bentuk paragraf. Oke. Nah, ini misalnya ini klausa tujuannya. Jadi bisa dibagi beberapa paragraf ini ya. Nah, ini klausa perbandingan. Paragraf lagi. Jadi bisa 3 paragraf. Terjemahan literalnya adalah ini, satu paragraf. Lalu paragraf berikutnya, sintaktik konten. Ini. Ya. Nah, sub judulnya ini dihilangkan nggak apa-apa. Jadi bentuknya paragraf-paragraf aja. Ngerti? Ya. Misalnya teks asli, sintaktik form. Oke. Nah, diagram sintaksisnya adalah ini. Nah, analisis sintaksisnya adalah sebagai berikut. Subjudulnya nggak usah lagi. Yang tadi angka 1, 2, 3 itu udah nggak usah. Paham? Diubah bentuk paragraf. Nah, oke. Baru nanti terjemahan literalnya. Ini kan ada poin 3 kan? Nah, ini dibuang aja. Terjemahan literalnya adalah berdasarkan analisis di atas. Nah, kamu tulis bentuk paragraf gini. Berdasarkan analisis di atas, maka terjemahan literalnya adalah nah kayak ini. Oke? Bentuk paragraf ya. Nah, baru sintaktik konten. Ini 4 kan sintaktik konten. Ini kamu buang aja. Oke. Kemudian isi kemudian isi sintaksisnya adalah sebagai berikut. Oke, ide utama, ide pendukung. Ide pendukungnya adalah, nah kan gitu kan? Nah, masukin. Ini 1, 2, 3, 4. Paham? Nah, bentuknya paragraf gitu. Oke? Nah, lalu konteks historis juga sama, bentuk paragraf. Nanti poin kedua, lapisan 2. Kamu kasih poin boleh. 2, titik. Lapisan 2-nya kamu buang. Teoria. Lalu lapisan satunya apa? Tadi poin 1 kan? Istilah lapisannya dibuang aja nggak apa-apa.
Historia Sarkir, historical meaning dari Yohanes 15 ayat 12 kan gitu. Oke? Ya. Nah, saya sengaja bikin seperti paper supaya kamu ngerti kesalahannya di mana. Oh, ini perbaikannya seperti ini. Tapi waktu ubah ke artikel, kayak konteks historis, nggak usah lagi. Buang aja, langsung aja. Konteks historisnya adalah paragraf baru gitu loh. Ya, tapi kan masih di dalam poin 1. Konteks historis dari Yohanes 15 adalah ini adalah bagian dari pidato perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Nah, bla 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 ngomong. Nah, baru nanti poin 2, semantik konten ini dibuang aja. Oke. Nah, survei structure. Deep structure ini boleh digabungkan jadi satu paragraf. Oke. Nah, baru crescendo satu paragraf lagi. Eklesialnya apa? Satu paragraf. Nih, 1 2 3 ya. Baru sinerginya satu paragraf. Nah, problemnya adalah ini kan masih sedikit. Baru 2000 kata nih. Kamu harus nambah. Nambahnya tentu kalau kamu nambahnya bisa di surface boleh, deep boleh, presenternya kamu nambahin juga boleh, atau eklesial kamu nambahin, terutama eklesial kutipan harus tambah lagi. Cari buku-buku lain. Ya kan? Yang kamu bisa nambah di mana? Eklesial, kutipan ya kan? Terus sinerginya. Jadi tambahin lagi paragraf-paragraf lain. Ya. Nah, ini misalnya kalau ini teorianya dibagi berapa paragraf ini? 1, presenter mungkin 1 paragraf, ya, eklesial, para bapak gereja ngomong apa nih? Agustinus, Chrysostom, Cyprianus ngomongnya gini. Oke, 1 paragraf, ya kan? Sinergi, kamu tambahin lagi beberapa paragraf lain. Ambillah kutipan Chrysostom, Cyprianus gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau kurang tambahin lagi kutipannya lagi di bawah tapi misalnya. Paham? Ya. Jadi misalnya ini surface, deep, price, eklesial, sinergi, selesai. Nah, ini masih sedikit ya. Saya mau tambahin lagi kutipan. Tulis lagi paragraf baru. Kutipan yang lain. Ya. Ada lagi deep structure-mu, tambah lagi. Jadi susunannya kayak gini. Surface sampai sinergi selesai. Kurang, tambahin lagi, cari lagi surface-nya atau bapak gerejanya. Terus sinerginya. Pokoknya sinerginya terakhir gitu. Nah, sinerginya sudah selesai. Kurang lagi, cari lagi kutipan. Oh, ini ada kutipan ayat atau bapak gereja yang lain. Nah, kamu bikin sinerginya. Oke? Itu ya. Nanti konsep teologisnya sekarang. Konsep teologisnya ini buang aja, poin 7 itu buang. Jadi tapi kamu bikin paragrafnya apa? Dari penjelasan di atas, konsep teologisnya adalah bentuk paragraf lagi. Nah, ini kasih agape, baru kasih adalah ini, kasih sebagai identitas, kasih sebagai buah tunggal dalam Kristus, kasih yang menghasilkan sukacita penuh, teladan Kristus sebagai standar. Nah, ini kamu bikin satu paragraf. Lalu ringkasan atau personal. Misalnya kamu mau bikin beberapa paragraf boleh. Tapi jangan ada poin ringkasan lagi, tapi kamu cukup bikin paragraf. Ya. Refleksi atau penglihatan doktrin dari Yohanes 15:12 adalah satu paragraf, 2, 3. Ini bisa 3 paragraf. Ya. Nah, baru nanti poin 3. Poin 3 moral, ya kan? Dari Yohanes 15 ayat berapa? 12. Nah, tentu kan poin 3 ini kan tentang aplikasinya kan? Nah, kamu nggak usah ini buang aja. Ini aplikasinya, nah, bentuk paragraf lagi.
adalah, misalnya ini bisa dibuat berapa paragraf ini? Mau bikin 4 juga bisa nih. Terserah kamu. Ngerti? Ya. Nah, baru nanti anagogiknya. Ini berapa poin nih? 3 poin. Kamu mau bikin jadi 3 paragraf juga boleh. Yang penting bentuknya paragraf. Ya. Nah, ini istilah anagogiknya, kamu bentukin paragraf gitu. Angka 10-nya dibuang. Ya. Jangan dipakai karena bentuknya sudah paragraf, bukan paper lagi. Kalau di paper ya boleh gitu pakai angka-angka gitu kan. Tapi kalau artikel jurnal dia bentuknya paragraf. Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Paham nggak maksud saya? Nah, paham ya? Nah, nanti saya akan kirim ke WA kalian ya, supaya nanti kalian bisa perbaiki. Ubah dulu bentuk paragrafnya, terus nanti lihat kira-kira berapa kata yang didapat. Oh, ini misalnya 2000 kata. Nah, target saya kalau bisa artikel itu 5.000 kata. Karena kan nanti tambahin kesimpulan, tambahin pendahuluan gitu loh. Jadi kalau ini kan cuma masih hasilnya pembahasan ya. Ini nah, saya udah bikin ini pendahuluannya, metode. Soal hasil dan pembahasan itu kalau bisa 3.000, 3.000 atau 4.000 kata. Nanti yang lainnya kan tinggal nambah-nambahin. Metode kan itu kan satu paragraf doang. Pendahuluan ya mungkin 4 atau 5 paragraf. Kesimpulan satu paragraf. Jadi paling itu 1.000 kata lebih. Jadi kalau hasil pembahasan cuma 2.000, itu kurang. Misalnya paling tidak 3.000 atau 4.000 kata. Supaya ditambah dengan yang lain-lain itu bisa 5.000 kata. Ya, 5.000 saya kira oke. Atau 4.500 sekian juga oke. Ya, tapi jangan sampai di bawah 4.500 lah. 3.000 itu kurang banget. Ya, kalau bisa idealnya 5.000 kata. Kata ya yang kita pakai, bukan halaman. 5.000 kata. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan misalnya ya, uh, ini Agustinus. Agustinus ngomong ini kan, kamu jangan lupa kasih apa? Catatan kaki. Kita masih pakai turabian, jadi nanti di Mendeleynya pakai catatan kaki. Gitu. Nah, ini yang lebih kurang coba sampai bulan depan kalian perbaiki ya secepatnya. Jadi bagi siapa yang sudah selesai, beritahu saya, Pak, saya sudah selesai ya. Kamu serahkan pribadi, nggak usah apa. Kamu datang aja, Pak. Ini saya sudah selesai. Oke, saya lihat atau kamu WA saya ya. Eh, nggak usah di Google Classroom lagi, nggak usah. Saya mau kalian datang pribadi aja. Nah, ini sudah selesai, saya cek, oke, sip. Nanti tinggal disubmit ke artikel. Ya, jadi ini tolong. Nah ini sekali lagi bagi yang mau ke artikel, di kalian tolong selesaikan sampai artikel. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke artikel, saya akan bantu sampai submit. Tapi ya itu kita harus kerjasama. Kalian kerjakan, saya periksa, selesai, kita akan submit ya bareng artikel jurnal mana. Kita cari yang free aja gitu ya. Nah tinggal ini. Saya ngajar di STTRI juga begitu. Mahasiswanya saya suruh perbaikan. Nah ini perbaikan mereka. Ini mahasiswa MTH sih ya, S2. Ya tapi sampai sekarang saya bilang kalau mau ya saya udah perbaiki, nggak mau diperbaiki ya udah saya nggak mau bantu lagi. Ya nilai udah saya kasih gitu. Nah sama seperti kalian, ini udah saya periksa semua, ya belum semua lah ya. Nanti saya akan WA. Ini rata-rata udah, ini feedback saya akan WA feedbacknya ini semua udah, nilainya semua sudah. Tapi kalau kalian perbaiki, ya pasti nilainya naik. Jadi saya bilang B bisa jadi A kalau perbaikannya bagus. Kalau jelek, ya enggak juga sih, ya. Oke. Tapi kalau udah perbaiki pasti jadi lebih bagus kan. Nah, iya toh.
Nah, kalau enggak ya masa perbaikinya tambah lebih jelek. Oke. Ya, misalnya kayak ini, Christoph. Ini punyamu ya. Ini aslinya misalnya B. Tapi kamu kerjakan perbaikannya seperti ini. Pendahuluan kamu isi, metode kamu isi. Masa saya kasih tetap B? Nggak mungkin. Nah, kalau bagus ya pasti saya akan kasihkan A minus misalnya. Ini kan nilainya naik gitu. Ya, kayak Sarfat misalnya. Kamu udah saya koreksi nih. Nah, yang eksegesis ya. Nah, dogmatika karena kamu nyontek ya saya eh, belum akan periksa dulu. Saya nggak tahu. Ya, tergantung kemurahan hati saya lah. Ya, kalau fail ya kamu eh, ini lagi ya. Tapi eksegesis kamu harus tunjukin kamu bisa perbaiki. Nah, ini punyamu. Kamu ambil Yohanes 5 ya? Hah? Eh, ini Rahmat ya? Oh, Safat. Salah. Ya, ini ya, Mazmur ya. Tiba-tiba kamu bisa Mazmur, saya juga bingung sama dia. Semuanya PB, dia ambilnya PL. Tapi ya saya pikir ya sudahlah. Ini anak memang lain dari yang lain, ya. Iya, saya juga heran kok Mazmur 23 ini anak. Oh, nah, ini nanti kamu perbaiki, tunjukkan kamu Safat yang udah beda, ya. Bukan Safat-Safatan, tapi Safat yang diperbarui. Safat 2.0 ya gitu ya. Kamu harus ganti nama, Safat 2.0. Oke, Safat yang lama udah hilang lah ya. Oke, nah ini kamu perbaiki. Ini udah saya eh, apa highlight. Oke, Ambrosius, Agustinus, Gregorius dari Nisa. Nah, ini kamu nanti tinggal kasih paragrafnya, catatan kakinya, ya. Kamu perbaiki, kamu submit, kamu kasihkan ke saya, Pak, udah selesai. Ya, saya tunggu kapan ya deadline-nya ini ya. Hmm, Kalau bisa sih pertengahan Juli, ya, karena ini kita akan cetak KRS lagi. Akhir Juli kalian sudah harus isi KRS lagi, ya. Tanggal 4 Agustus kita masuk. Jadi tanggal isi KRS-nya tanggal apa itu? Setelah ospek ya. Ya akhir Juli, mungkin tanggal 29 atau 30 Juli, ya. Kalian udah harus isi, jadi sebelumnya itu nilainya sudah harus diolah dan KRS-nya atau apa nilai KHS-nya itu sudah harus ada. Sehingga saya kasih waktu sama kalian ya. Saya tahu ini nggak mudah, ya. Karena kalian harus tambah lagi kira-kira berapa ribu kata gitu, ya. Saya tahu ini nggak mudah, tapi eh, ada waktu masih 1,5 bulan untuk eksegesis, ya. Tapi kalau dogmatika, karena kan saya udah perbaiki seminggu yang lalu atau apa? Seminggu yang lalu ya. Nah, harusnya akhir Juni ini bisa. Kalau eksegesis sih mungkin akan agak sulit, ya 1,5 bulan lah ya. Tanggal 15 Juli kalau bisa tuh kalian kumpul. Tapi kalau kalian nggak kumpul, nggak ada kabar, males kerjain, ya udah saya anggap kalian nggak mau submit ke artikel. Ya udah saya kasih nilai dari paper kalian gitu loh, ya. Tapi kalau kalian perbaiki, submit ke artikel, kasih saya lihat, nah, tentu nilai pasti saya naikin. Oke, ya. Nah, memang saya belum kasih nilai di Google Classroom ya. Karena tadi saya mau nunggu perbaikannya. Ya, nilainya udah ada, karena saya udah baca hampir semua papernya, nilainya udah ada. Masih saya simpan aja, ya. Ya ada yang C, banyak yang C lah ya. Ada yang C, ada yang C plus, ada yang B, ada yang A, nggak ada. A minusnya ada. Oke, nah, nanti kalau yang dapat A minus mau ke A, ya udah kerjakan artikelnya. Tapi kalau ada puas dengan B atau B plus, A minus, oh ya sudah, ya bisa paham? Iya, ya saya harap yang karena ini sayang ya kalau kalian nggak jadikan artikel, ya tapi saya juga nggak bisa maksa kalian
harus artikel. Tapi ini challenging ya, tantangan buat kalian. Kalau hanya puas dengan paper, ya udah gini doang. Ini kan nggak bisa disubmit kan, gitu. Karena nggak ada pendahuluannya, nggak ada metodenya, nggak ada kesimpulannya gitu. Ya. Nah, misalnya kalian di tengah bikin, Pak, gimana bikin pendahuluannya, metodenya, kan sudah ada caranya. Ya, cara buat pendahuluannya yang ini loh, kita pakai. Saya selalu pakai bahan ini yang baku, semua sama buat dosen, buat mahasiswa. Bahkan saya ngajar di STTRI juga pakai ini. Udah saya ikuti ini aja, model IMRAT. Ini sudah standar internasional bereputasi yang saya ajarin. Ada kan bahan ini? Ada kan? Nah, ini aja kita ikuti. Terus gimana Pak bikin pendahuluannya? Ya, pendahuluan itu ada 5 poin atau 5 inti yang harus kalian sertakan. Misalnya, satu, apa problem statement-nya? Ya, nih, pendahuluan, apa masalah yang mau dipecahkan. Lalu, state of the art atau penelitian yang terdahulu. Lalu, apa yang luput? Lalu, novelty-nya apa? Ya, untuk mengisi kekosongan itu dan tujuannya apa. Nah, berarti lebih kurang ada 5 paragraf. Ya. Nah, kamu kerjain. Tambahin metode. Metode itu 4 lapisan makna kan? Kamu jelasin 4 lapisan itu lapisan 1, 2, 3, 4. Gimana? Udah gitu. Ini hasil pembahasannya. Jadi kalian kerjakan ini dulu ya. Hasil pembahasan. Kalau sudah selesai, simpulan. Setelah kesimpulan, kalian buat metode. Baru pendahuluan. Baru abstrak. Baru judul terakhir. Ya, habis itu tinggal serahkan, cek ke saya, atau mau sesama teman juga boleh. Ya, tapi ini kalian langkah ke-8 ini ketemu saya nih. Pak, ini udah. Oke, sip. Jadi langsung nilainya kan saya naikin. Hah? Apes. Oh, A plus. Oh, nilainya apes ya. Oke. Nanti kalau yang bikin semua dapat A gitu ya. Kalau yang bikin, kalau yang enggak ya udah. Oke, ya. Lalu dicek. Nah, oke, tinggal saya kasih paper sesuai GFA. GFA itu maksudnya template-nya ya. Template-nya apa? Udah, submit. Submit paper ini terakhir. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? PDF-nya ini ada ya? Oke, sip. Ada pertanyaan? Jadi kapan ini? Ya saya targetkan 15 Juli lah ya. 1,5 bulan dari kalian. Kalau ya, kalian itu paling lambat. Kalau udah selesai, datang ke saya. Pak, ini udah selesai. Nah, nanti saya kasih template-nya. Nah, saya cek dulu, nanti saya kasih template-nya. Terus kamu submit. Gitu. Ya. Oke, jadi langkah berikutnya kalian tunggu saya revisi ini dulu. Ini ada yang belum, ada yang sudah. Nanti saya akan kirim ke WA kalian. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk saya jadi kita kasih dengan Iya, iya. Athena Bible. Ya. Untuk saya kurang tahu kalau di Mendeley gimana. Kalau dari website itu harusnya coba lihat contoh ya. Gimana kalau itu website ya. Tapi kan bukunya ada macam-macam kan. Ada buku Ancient Christian Commentary itu ya. Itu juga Athena Bible. Berarti, contoh misalnya kan saya sering ya. Misalnya saya ambil yang dari website ya. Kayak gini kalau dari website. Misalnya, saya kan sering terjemahin itu Saint. Saint itu kan ambil dari ini sebetulnya. Ini, dari website ini. Misalnya hari ini Saint Timotius ya.
Diromati Timotius, Bishop dari Prusa. Oke. Atau kemarin Santo Columba. Ya, ini saya ambil dari websitenya ini, dari OCA itu. Nih websitenya kan. Jadi jangan cuma referensinya, jangan cuma copy alamat websitenya. Tapi dari situs apa nih? OCA ya. Orthodox Church in America, tanggal berapa? Misalnya nih ya, dengan OCA, terus tanggal berapa? Lalu ini misalnya ini. Nah, lalu baru kasih websitenya gitu. Nah, ini yang standarnya kayak gitu ya. Tapi kalau pakai Mendeley harusnya sih otomatis Mendeley yang akan atur. Kamu tinggal input aja. Tapi kalau untuk website misalnya Catena Bible ya, Catena Bible kan ada contoh. Saya udah bikin di sini. Dulu saya ambil dari Catena Bible ya. Nah, kamu lihat contohnya itu waktu 4 lapisan makna itu loh. Itu kan ambil dari Catena Bible. Nah, mana? Nah, ini misalnya ini ya. View. Ini Catena Bible bukan? Nah, ini kan Catena Bible kan? Nah, saya Catena Bible. Kalau di situ ada ND itu artinya no date ya, nggak ada tanggal. Kalau nggak ada tanggal, ND aja gitu. Lalu Yohanes 14 ini kan, Yohanes 1:45. Sini kan nggak ada tanggalnya nih. Tapi kan judul websitenya kan Catena Bible. Terus subnya Yohanes 1:45 kan. Nah, lalu websitenya ini, gitu. Nah, ini kan subnya John 1:45, Catena Bible, retrieve tanggal berapa ya, diambil, diakses tanggal berapa, April tanggal 23. Kalau website harus pakai tanggal ya, dari website ini gitu. Nah, ini kalau pakai Catena Bible yang kayak gini referensinya. Oke, tapi ini yang model APA ya, model APA. Kalau Turabian ini di Mendeley kan atur sendiri. Kalau buku seperti ini, nama pengarang, Novum Testamum Grace, 8 edition tahun 2012. Ya. Oke. Ini yang Catena Bible. Ada pertanyaan lain lagi tentang exegesis? Atau dogmatika? Nggak ada. Misalnya kalau kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanya ya, bisa ke saya langsung ya. Pak, saya belum mengerti ini, silakan datang aja tanya ya. Atau kamu mau WA juga boleh, atau mau ke kantor ketemu langsung juga boleh-boleh aja, terserah. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan ya saya anggap sudah paham, tinggal dikerjakan. Ya. Oke. Nah, satu lagi memang eh, habis ini ya itu yang kemarin saya nggak tahu kalian ada nggak jurnal-jurnal yang perlu dipindahkan lama-lama itu. Ya misalnya dari arsip lah atau apa itu, harus inisiatif datang ke kantor. Oh Pak, ini artikel saya diarsip. Nah, nanti kita pindahkan tempat lain. Atau udah 1 tahun Pak belum di apa-apain, nanti kita pindahin. Nah itu yang kita juga mau kerjain, intinya. Ya. Tapi kalau masih in review ya biarin aja, tunggu aja. Atau masih 6 bulan tapi belum diapa-apain, nggak apa-apa, tunggu aja. Tapi kalau udah di atas 1 tahun nggak diapa-apain, itu yang kita mesti pindahin. Oke, kalau nggak ada kita selesai ya. Ya. Hmm, oke, matiin aja. Hmm.